Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Sejumlah analisis berita dari peserta Latsar CPNS kelompok 1 Kabupaten Pandeglang akan segera menemani Anda. Bersama saya Mela Fitria Diana dan beberapa rekan saya. Inilah analisis berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis beberapa berita berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Bersama saya, Damar Bayu Aji. Mari kita simak berita yang jual beli jabatan sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Jual beli jabatan adalah kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum pejabat. Praktik jual beli jabatan akan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Dari berbagai kasus tersebut, dapat dikatakan sangat bertentangan dengan manajemen ASN dan peraturan perundang-undangan, di mana tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut sangat bertentangan pada pasal 68 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, di mana tentang pangkat dan jabatan, di mana pangkat tersebut harus didapatkan melalui dari kompetensi dan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, kasus ini juga bertentangan dengan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang pengembangan karir, di mana pengembangan karir tersebut harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi. Berita selanjutnya. Ungkap 3 masalah SDM di birokrasi, Kementerian Dalam Negeri mengatakan hanya 20% ASN yang bisa diandalkan. Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyebutkan ada 3 masalah utama SDM Kementerian Dalam Negeri di lingkungan birokrasi, yakni kompetensi, komitmen, koordinasi, dan kolaborasi. Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menyebutkan dalam meningkatkan kapasitas SDM di era digital dapat dilakukan melalui laman YouTube, webinar, buku elektronik, in-house training, di mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, bahwa disebutkan seorang PNS harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan jabatannya. Permasalahan yang kedua yaitu komitmen, di mana komitmen merupakan aspek yang penting yang perlu dimiliki ASN. Komitmen merupakan bentuk salah satu kewajiban PNS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23 tentang kewajiban pegawai ASN. Permasalahan yang terakhir yaitu koordinasi dan kolaborasi. Permasalahan dalam hal ini yakni aspek yang menyangkut kekompakan, kerja tim, sinergi, dan kolaborasi. Bekerja secara tim merupakan hal yang penting. Agus Fatoni menghimbau agar ASN selalu berkomitmen melakukan reformasi birokrasi. Upaya ini penting dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya kolaboratif ini diatur dalam Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Institusi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Pada pasal 7 disebutkan mekanisme kerja dilakukan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis video ketiga, yaitu perwujudan Smart ASN di tahun 2024. Smart ASN adalah predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mental wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Hal ini merupakan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, di mana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP dalam setahun. Halo, perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Cindy Meliska. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis berita tentang pendirian Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang. Alur perizinan pada pelayanan pemerintah sering dianggap berbelit menurut masyarakat. Selama ini, banyak sekali masyarakat yang merasa kesulitan dalam menghadapi birokrasi di Indonesia. Untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel, maka dikeluarkanlah Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Mall Pelayanan Publik merupakan tempat terlaksananya kegiatan penyelenggaraan layanan publik, baik barang ataupun jasa pada suatu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel. Bukan hanya menyatukan layanan secara fisik, namun juga secara sistem, di mana keterpaduan ini mendorong adanya pemanfaatan data bersama yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam pengelolaan data dan informasi dalam proses pelayanan. Pada tayangan ini terlihat jelas bahwa para pegawai menolak segala bentuk gratifikasi yang diberikan masyarakat. Gratifikasi meliputi segala bentuk pemberian uang, hadiah, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban kepada penyelenggara maupun PNS berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 12B dan 12C. Sekian analisis berita yang dapat kami sampaikan. Kami mohon pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.